Jadi di setiap konsep agama itu ada surga dan neraka, ya kan? Khususnya agama-agama besar yang dianut banyak manusia di bumi kita saat ini dan yang dianut oleh bangsa Indonesia khususnya. Ya, dimana kalau neraka gambarannya adalah tempat-tempat yang untuk menyiksa seseorang yang terlalu berbuat kesalahan di bumi, misalnya untuk manusia. Surga bagi mereka yang memiliki banyak pahalanya sehingga bisa masuk surga. Seperti itu kan. Dan terus adakah pembahasan neraka dan surga di Tripitaka? Ya ada. Bahkan di saat sebelum agama-agama ada, yaitu di masa Siddhartha Gautama Buddha yang ke-28, agama-agama yang saat ini itu kan muncul setelah ajaran itu ya. Itu sudah dijelaskan neraka dan surga. Dan di antara Buddha ke-27 dan Buddha ke-28 itu juga ada agama-agama yang juga dianggap juga seperti ajaran tauhid juga. Dan di antara Buddha ke-26, 27 dan selanjutnya seperti itu mundur ke sana. Dan di era ini agama-agama inilah yang muncul. Dan kalau estafetnya terus membahasnya tentang surga dan neraka semua, berarti kan juga meniru agama-agama terdahulu, bukan artinya memplagiat, bukan. Untuk mereka menekankan bahwa alam itu ada. Kalau neraka atau kita umat Buddha menyebutnya alam niraya. Atau naraka, lah mirip toh. Sehingga makanya itu bahasa Indonesia sebenarnya itu adalah bahasa Pali. Tapi orang Indonesia tidak menyadari. Tetapi kerajaan Thailand saat ini adalah Raja Rama ke-10, Raja Wajiralongkorn ya. Para biku-biku di Thailand itu sering saya ajak diskusi. Bahasa kamu itu bahasa Pali loh gitu kan. Masa? Iya misalnya ini saya sempat tercengang juga. Oh iya ya. Gitu. Jadi kalau kita membaca Tripitaka dalam bahasa Pali, kalau kita membaca Tripitaka dalam bahasa Pali, itu yang diikuti oleh mazhab Theravada kalau di dunia ini, itu banyak kata-kata yang mirip-mirip kayak bahasa Indonesia. Bukan mirip, sama. Itu. Jadi neraka itu juga bertingkat-tingkat sama. Setahu saya kalau dalam konsep 31 alam yang pernah dikunjungi oleh Sang Buddha yang ada di alam semesta ini, di alam semesta ini ada 31 alam yang manusia itu melatih dirinya untuk bisa keluar dari 31 alam, itulah yang disebut mencapai nirwana atau nibbana. Gambarannya adalah seperti kita itu saat ini kalau berada di depan cermin. Nah, di dalam cermin itulah kita saat ini. Dan di dalam cermin itulah ada 31 alam. Kita harus keluar dari cermin itu. Ya itulah mencapai nirwana. Dan itu sulit. Itu seperti teori gampang. Itu contoh gambaran saja seperti itu. Nah, ada sekitar 8. Dan yang paling berat siksanya itu ya di neraka awiji. Neraka awiji itu yang paling dasar sekali. Itu. Dan apakah mereka berkesempatan juga sesuai karmanya, dia nanti timbul karma baik dan dia bisa lahir di alam yang lebih baik? Ya. Kalau sudah cukup waktunya dan itu bisa berkalpa-kalpa lamanya, itu dia bahkan tidak hanya lahir di muka bumi saja, bisa di alam dewa, bisa di alam surga tertentu. Surga pun banyak dan memiliki nama-nama. Dan dari dulu itu sudah diwariskan secara estafet dari Buddha 1 ke Buddha 2 sampai Buddha ke-28. Ada surga Tawatimsa, surga Tusita, banyak sekali. Ada bahkan alam surganya Buddha Amitabha, namanya alam surga Sukawati, di mana alam surga itu dibentuk oleh energinya Buddha Amitabha itu sendiri melalui 48 ikrarnya Buddha Amitabha. Dan siapapun yang bertekad lahir di alam surga Sukawati, mereka akan cepat mencapai nirwana. Karena di sana sudah tidak ada gender lagi. Orangnya sama, warnanya keemasan, keren-keren. Jadi tubuhnya ini keemasan di sana semua. Nah, bagi mazhab aliran Buddha Mahayana atau kalau orang Indonesia sebut Buddha Shaolin, itu menurut
Buddha Mahayana, aliran Buddha Mahayana, Dewi Kuan Im dan Tasejepusa atau beliau ini ada di sana, ada di alam Sukawati, begitu. Nah, berlevel-level juga surga. Nah, tetapi ada satu yang membedakan. Nah ini, apakah orang yang sudah masuk surga itu abadi? Menurut pandangan Buddhis, semenjak jutaan kalpa yang lalu dari awalnya bumi kita. Dan bumi-bumi yang terbentuk yang isinya juga manusia-manusia di banyak galaksi kita. Bahkan di galaksi Bima Sakti saja tidak hanya Earth ini, tidak hanya bumi kita ini loh, yang isinya manusia, plek lagi sama dengan. Dan ada Budanya juga, ada yang nggak ada Budanya juga ada. Tapi juga ada yang di sana tentunya ada tim-tim spiritual seperti itu yang sesuai karmanya di kehidupan lalu. Sangat kompleks, complicated sekali. Dan sebenarnya seru dan indah. Nah, kalau di Buddha, surga bukan tempat yang abadi. Bahkan ada suatu kisah yang diceritakan Siddhartha Gautama, orang masuk surga 7 hari habis itu masuk neraka. Menunjukkan ada kalimat seperti ini yang disampaikan beliau, Sang Buddha. Sabbe sangkara anicca, segala yang berbentuk itu tidak kekal. Jadi selama ada wujud, selama ada bentuk, tidak kekal. Terus tujuannya apa dong? Tujuannya kita mencapai nirwana tadi. Selesai urusannya kita di 31 alam ini. Gitu. Nah kalau kita masih umek-umek di 31 alam, di dalam 31 alam itu ada surga, ada neraka, ada bumi kita, ada alam hantu kelaparan. Alam urutan yang ada 2 pendapat. Yang ini alam urutan ketiga. Atau kedua bahkan ada yang bilang. Jadi habis neraka ini alam peta, habis itu alam binatang. Ya toh. Terus nanti di bawah manusia ini alam asura. Itu setengah dewa, setengah iblis. Keren tuh. Tapi dia punya ulas asih. Jadi sebagiannya ini manusia, kadang sebagiannya binatang. Nah pas di atasnya alam asura itulah kita. Alam manusia. Urutan ke-6 kita. Seperti itu. Oke. Jadi tidak ada yang abadi. Artinya berarti tidak selamanya dong orang disiksa di neraka. Iya memang. Kalau sudah mencukupi. Nah tadi saya bilang kalpa-kalpa, kalian tahu nggak itu berapa lama? Nah ayo kita jelasin. Satu kalpa kui sak piro suwene. Satu kalpa itu berapa lamanya? Jadi jika ada bangunan kubus yang diameternya 1 kilometer, ini gambarannya ya. Tingginya kelilingnya kubus itu pokoknya 1 kilometer. Karena kubus kan tinggi, panjang, lebar semua sama ya. Kemudian diisi wijen. Wijennya onde-onde tahu kan? Wijen pokoknya. Wijen itu dimasukkan ke bangunan kubus yang kelilingnya 1 kilometer tadi sampai penuh, kemudian dipres. Sampai wijen itu tidak bisa masuk lagi. Nah kemudian kita keluarkan satu persatu. Satu wijen mewakili 100 tahun manusia yang saat ini. Ya kamu hitung aja sendiri, itu baru satu kalpa. Lah bagaimana orang disiksa di neraka, maksudnya bukan disiksa ya, dia membayar karma buruknya di neraka selama 100.000 kalpa. Bahkan di surga, kamu di surga lamanya 10 kalpa, habis itu kemana? Nah manfaatkanlah saat ini kita sebagai manusia. Saya menyebutnya dari pengalaman saya sejak mendalami spiritual dan agama, budaya sejak usia 21 tahun. Saat ini saya usia 36 tahun. Itu pengalaman spiritual saya dari usia 21 tahun sampai sekarang, saya usia 36 tahun. Saya melihat ternyata bumi kita itu adalah alam diklat, alam pelatihan. Dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Seorang dewa-dewa tertinggi, kalau dalam Buddha kita sebutnya Bodhisattva. Bodhisattva ini adalah calon Buddha. Satu langkah sudah menjadi Buddha. Tapi dia menahan diri karena kewelas asiannya yang begitu tinggi. Karena melihat banyak penderitaan, dia menunda diri. Individu Bodhisattva ini. Bodhisattva ini jumlahnya banyak sekali. Tidak bisa terhitung. Dan itu kalau kita menyamakannya apa ya? Malaikat ya. Nah Bodhisattva ini itu menunda untuk menjadi Buddha itu karena dia masih harus menuntaskan misinya dia.
Nah, yang saya maksud alam diklat tadi adalah seorang yang mau menyempurnakan paramitanya, menyempurnakan segalanya sampai dia sempurna, dia itu harus lahir jadi manusia. Contohnya adalah Sang Buddha. Bahkan 28 Buddha sudah hadir di bumi. Tadinya mereka bodhisatwa semua. Bahkan Siddhartha Gautama Buddha itu adalah Buddha yang ke-28 yang sudah menjadi bodhisatwa itu sampai 25 kali. Jadi udah jadi bodhisatwa, terus nanti dia lahir lagi jadi bodhisatwa lagi, lahir lagi jadi bodhisatwa lagi. Tumimba lahir yang seperti itu tidak kita sebut tumimba lahir. Kita nyebutnya itulah nitis. Nitis itu memiliki misi, memiliki tujuan, memiliki tekad tertentu. Tapi kalau kita tidak melatih diri, ya sudahlah, tidak mau mendalami hukum alam, hidup sesuai ya kerja, menikah, punya anak, meninggal nggak tahu kemana. Karena nggak ada tujuan dan misi berikutnya, tidak punya cita-cita yang baik, yang tinggi, yang agung misalnya, ya dia akan mengalami namanya tumimba lahir. Lahir sesuai karma baiknya yang tersisa apa, dan cocoknya jadi apa. Cocoknya jadi kelinci, ya jadi kelinci. Cocoknya jadi binatang mamalia yang disayang, kayak anjing, kucing, begitu. Kalau dia jadi makhluk yang beringas juga bisa, lahir jadi buaya, tergantung karma baiknya dan karma buruknya itu seperti apa. Nah, gambaran-gambaran karma baik dan karma buruk itu digambarkan orang dulu itu menjadi suatu gambaran seperti neraca timbangan. Nah, kenapa itu perlu digambarkan? Karena supaya orang gampang memahami. Padahal fakta hukum alamnya tidak seribet itu, ya langsung saja waktu itu. Nah, semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat dan ayo kita saling melengkapi. Nanti kita di bahasan-bahasan berikutnya, ayo kita semua semangat mempelajari hukum alam. Dan anak-anak muda khususnya, jangan ada yang bermalas-malasan. Kalian sudah jadi manusia, itu sangat tidak mudah sekali. Manfaatkan sebaik-baiknya, manfaatkan kecerdasan kalian. Lakukan sesuatu yang selalu bermanfaat untuk orang lain. Jangan pernah merugikan. Jangan pernah jadi penalu. Kalau melakukan sesuatu harus berani bertanggung jawab. Jangan terus diam dan menghindar. Menghindari suatu permasalahan negatif berarti menumpuk masalah kalian di kehidupan saat ini dan yang akan datang. Bahkan bisa jauh lebih parah hasilnya. Seperti itu. Kita tutup dengan doa ya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya Dewata, Santi, Gua Selo Mangkleng, Kota Kediri Wasini, Tupegare Bodigare Tahing-tahing, Tadama Danena Bawantu Pujita, Soting Karon Teda, Gua Selo Mangkleng, Kota Kediri Mandale, Tera Camaja Nawaka Capikawo, Saramika Danapati Upasaka, Gama Cadesa Niga Maca Isara, Sapana Buta Sukita Bawantute, Jalabuja Yepi Caanda Sampawa, Sang Seda Jata Atawo Papatika, Nianikang Damawarang Paticate, Sabebi Tukasa Karontu, Sangkayang. Sapi Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.